Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 8 September 2020, Gereja secara meriah merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Kemeriahan kelahirannya tidak kita temukan dalam kitab suci, tetapi kita bisa menjumpai kisah itu di buku yang lain. Sekitar tahun 150 ada buku yang dikenal sebagai Proto Yakobus. Tidak masuk dalam kitab suci. Ini masuk dalam kelompok kitab apokrif. Tapi kita tidak akan membahas apa itu Proto Yakobus, apa itu apokrif, itu nanti dalam pelajaran kitab suci. Singkat cerita mau dikatakan, di buku itu diceritakan Yoakim dan Ana berdoa secara khusus mohon berkat Tuhan agar dikaruniai anak. Dan kemudian diceritakan pula bagaimana kisah kelahiran Bunda Maria yang istimewa, menunjukkan keluhuran dan kesuciannya. Lalu Santo Agustinus menceritakan dengan begitu indah bagaimana Bunda Maria dilahirkan. Keindahan itu bukan terletak dalam proses kelahirannya, tetapi bagaimana putranya Yesus sudah mengetahui siapa yang akan menjadi ibunya, bagaimana dia proses lahir, dan seterusnya. Saudari dan saudara yang terkasih, kegembiraan itu mungkin singkat saja bisa digambarkan dari ungkapan Gabriel. Malaikat Gabriel ketika berkata kepada Bunda Maria, ketika beliau memberi kabar bahwa dia akan mengandung, Malaikat Gabriel mengatakan bahwa Bunda Maria adalah yang terpuji, yang dimuliakan. Saudari dan saudara terkasih, kelahiran Bunda Maria tidak memiliki arti penting kalau kita melepaskannya dari proses kelahiran Yesus. Bunda Maria memiliki makna yang luar biasa, memiliki arti yang mendalam bagi kita.
karena berkaitan dengan Yesus. Bagaimana Maria menjawab ya akan tawaran Tuhan? Bagaimana Maria kemudian mengandung, melahirkan Yesus, mengasuhnya, mendidiknya? Semua yang dilakukan Maria ini memiliki makna yang luar biasa. Maka kita merayakannya, kita mengagungkannya, tidak melebihi dari ketika kita mengagungkan dan memuliakan Yesus, tetapi Bunda Maria memiliki tempat yang istimewa bagi kita karena Bunda Maria dekat dengan Yesus. Dia melahirkan, dia mendidik, dia mengasuh. Maka kalau ada orang yang berkata, Bunda Maria kan hanya melahirkan saja, semua orang juga bisa melahirkan, dan mereka menolak untuk menghormati Maria sepantasnya, mereka itu keliru. Keliru karena kita pun menghormati bunda kita. Tiap anak yang berbakti akan menghormati dan mengagungkan ibunya. Ini harus kita catat. Jadi mengapa kita menghormati Maria sepantasnya? Karena Maria adalah ibu Yesus, Tuhan kita. Jelas sekali. Ketika kita menghormati Yesus, bukan hanya menghormati, kita menyembah Yesus, maka kita menghormati dan mengagungkan pribadi yang melahirkan Yesus, yang mendidik Yesus, yang mengasuh Yesus. Itu sudah pantas dan layak. Nah, saudari dan saudara terkasih, Maria bukan hanya sekedar ibu Yesus, karena Yesus sendiri menyerahkan Maria kepada kita. Ketika berada di salib, Yesus berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dan Yesus berkata kepada bundanya, "Inilah anakmu." Kita diwakili oleh Yohanes diserahkan kepada perlindungan dan pendampingan Bunda Maria. Bunda Maria juga diserahkan kepada kita melalui perwakilan Yohanes sebagai ibu kita. Maka sudah pantas dan layak ketika kita memberi penghormatan, ketika kita menghormatinya dengan doa-doa kita. Sudah begitu banyak contoh bagaimana doa-doa dikabulkan melalui pertolongan Bunda Maria. Bagaimana Bunda Maria mengharapkan adanya damai. Dalam peristiwa-peristiwa penampakan yang dilakukan Bunda Maria, hanya satu yang diharapkan, bertobatnya setiap manusia dan adanya damai. Maka saudari dan saudara yang terkasih, ketika hari ini kita bersama-sama merayakan pesta kelahiran Bunda Maria, sejatinya kita merayakan pesta kelahiran Bunda kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai anak-anaknya sudah berlaku cukup hormat? Apakah kita sudah berlaku cukup pantas dalam memberikan penghormatan yang selayaknya bagi bunda kita, bagi pribadi yang mendampingi kita, mendidik kita, mengasuh kita? Jika kita belum, mungkin saatnya mengundang Bunda Maria lebih dekat. Kita datang kepadanya lebih dekat untuk bisa berjalan, untuk bisa digandeng, untuk bisa dituntun dalam peziarahan iman kita ini. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.